Nadia memandangi pantulan dirinya di cermin besar kamar tidur yang mewah namun terasa semakin asing. Di balik wajah cantik dan senyuman lembut itu, ada kerutan kecil di sudut mata, bekas malam-malam panjang tanpa tidur, bertanya-tanya di mana Raka berada. Hari itu ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, tapi suasana rumah justru terasa dingin. Meja makan sudah tertata rapi dengan hidangan favorit Raka, sup asparagus, steak medium rare, dan wine kesukaannya. Nadia menunggu dengan sabar sejak matahari tenggelam, namun bayangan Raka tak kunjung muncul. Pukul 11 malam, ponsel Nadia bergetar. Pesan singkat muncul. "Maaf, sayang. Ada meeting mendadak. Pulang terlambat." Tanpa sadar, Nadia menggenggam sendok terlalu erat hingga terdengar bunyi denting yang menyakitkan telinga. Matanya mengabur, namun ia menegakkan tubuh, memaksa senyum pada diri sendiri. 10 tahun yang lalu, Raka akan meninggalkan rapat manapun untuk bersamanya. Kini, alasan, meeting mendadak, seolah jadi tameng yang mudah diucapkan. Keesokan harinya, Nadia mencoba mengabaikan kekecewaannya dan menjalani hari seperti biasa. Dia pergi ke butik kecil miliknya, tempat ia menuangkan kreativitas dan mengisi kekosongan dalam rumah tangganya yang semakin hampa. Di butik itu, ia bertemu Karin, sahabatnya sejak kuliah. "Kamu kelihatan lelah, Nat. Apa semuanya baik-baik saja?" tanya Karin sambil menyesap kopi. Nadia tersenyum samar. "Aku baik-baik saja. Hanya mungkin terlalu banyak berpikir." Mata Karin menyipit, seolah ingin membaca lebih dalam. Namun, ia tahu Nadia tak pernah mau mengeluh banyak. Mereka berbincang ringan sampai Karin pamit pulang. Saat sendirian di butik, Nadia teringat sesuatu. Ia membuka ponselnya dan mengecek akun media sosial Raka. Raka jarang aktif di media sosial, tapi ada satu akun Instagram yang belakangan sering memberikan komentar di setiap unggahannya. Akun bernama Elsa Charmaine. Rasa penasaran menggiring Nadia untuk membuka profil akun itu. Elsa Charmaine, seorang wanita muda dengan wajah cantik, penampilan glamor, dan tubuh ideal. Di salah satu unggahan Elsa, Nadia melihat foto wanita itu sedang berada di sebuah restoran mewah yang terlihat familiar. Restoran itu adalah tempat Raka biasa mengadakan pertemuan bisnis. Waktu unggahan itu malam kemarin, tepat di hari ulang tahun pernikahannya. Perut Nadia terasa mual. Jari-jarinya bergetar saat ia membuka lebih banyak foto Elsa. Ada beberapa foto dengan latar belakang yang sama dengan tempat-tempat yang Raka sering kunjungi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau pertanda lebih buruk? Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering pulang larut malam. Dalihnya tetap sama. Rapat mendadak, urusan bisnis yang tidak bisa ditunda. Nadia mencoba menutup mata dan mengabaikan bayangan buruk di pikirannya. Namun kecurigaannya semakin kuat. Suatu malam, saat Raka sedang mandi, Nadia memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Jantungnya berdegup kencang ketika membuka pesan di aplikasi chat. Ada nama Elsa di sana, dengan percakapan penuh rayuan yang menyakitkan. "Malam ini luar biasa, sayang. Aku tidak sabar untuk bertemu lagi besok." Nadia menahan napas. Tangannya gemetar hebat, namun ia tetap berusaha tenang. Tepat saat itu, Raka keluar dari kamar mandi. Nadia buru-buru mengembalikan ponsel ke tempatnya dan berpura-pura sibuk merapikan selimut. "Sudah tidur, sayang?" Raka bertanya dengan nada yang seolah tak ada apa-apa. Nadia hanya tersenyum kecil, menutupi kegelisahan di balik matanya yang sembab. Malam itu terasa begitu panjang. Nadia tidak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar yang gelap. Kenyataan pahit itu semakin nyata. Raka, suaminya, orang yang ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Di pagi berikutnya, Nadia memutuskan untuk mengikuti Raka. Ia menyewa jasa seorang detektif swasta untuk memastikan semuanya. Seminggu berlalu, hingga hasil yang ditunggu datang. Sebuah amplop berisi foto-foto dan laporan detail aktivitas Raka. Foto-foto itu memperlihatkan Raka menggenggam tangan Elsa, bercengkerama mesra di restoran yang dulu menjadi tempat kencan mereka, bahkan sesekali terlihat berciuman. Nadia menutup amplop itu dengan tangan gemetar. Hatinya pecah berkeping-keping. Namun justru di saat itulah ia merasa lebih sadar.
Semua kepingan luka itu seperti membangunkannya dari mimpi panjang yang menyakitkan. Tidak ada tangis histeris. Tidak ada teriakan penuh amarah. Hanya keheningan yang menyesakkan, tetapi perlahan menyalakan api yang berbeda di dalam dirinya. Api balas dendam. Hujan turun perlahan, seolah mencerminkan hatinya yang penuh luka dan amarah. Sejak malam itu, sejak kenyataan pahit perselingkuhan Raka dan Elsa terkuak, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Hatinya seolah terombang-ambing antara perasaan terluka, marah, dan dendam. Di meja riasnya, amplop berisi foto-foto pengkhianatan Raka masih tergeletak. Nadia tidak membuangnya, tidak pula menyembunyikannya. Ia membiarkan amplop itu di sana, menjadi pengingat tentang luka yang ia terima. Luka yang mungkin tak akan pernah sembuh, tetapi kini ia putuskan untuk tidak membiarkannya merusak diri. Suara ponsel yang berdering memecah lamunannya. Nama Karin muncul di layar. Sahabat yang selama ini selalu ada, tapi tidak tahu sebesar apa luka yang Nadia sembunyikan. "Halo, Nat? Kamu di rumah, kan? Aku mau mampir. Nih." Suara ceria Karin terdengar di seberang. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Ya, Rin. Aku di rumah. Datang saja." Tak butuh waktu lama, Karin tiba dengan senyumnya yang khas. Mereka duduk di ruang tamu yang terasa sunyi. Nadia menyeduh teh hangat, berusaha menormalkan suasana. Namun, Karin selalu punya intuisi tajam. "Kamu kelihatan lelah, Nat. Ada apa?" tanya Karin sambil menyesap teh. Nadia tersenyum kecil. Senyuman yang sudah terbiasa ia bentuk untuk menutupi kepedihan. "Cuma banyak pikiran. Mungkin aku perlu liburan," jawabnya singkat. Karin tertawa kecil. "Liburan? Bagus. Tuh. Sekalian refreshing. Tapi, serius, Nat. Kamu bisa cerita apa saja sama aku?" Hati Nadia berdesir. Ingin rasanya mencurahkan semua yang ia rasakan. Tentang pengkhianatan Raka, rasa sakit yang menusuk, dan keinginan balas dendam yang perlahan membara. Namun, ia menahannya. Ia tahu bahwa rencananya tidak boleh diketahui siapapun. Bahkan oleh Karin, sahabat terdekatnya. "Aku baik-baik saja, Rin. Hanya butuh waktu sendiri," ucapnya sambil tersenyum lemah. Karin tidak memaksa, meski jelas terlihat bahwa ia masih khawatir. Mereka menghabiskan sore itu dengan percakapan ringan, tetapi hati Nadia tetap bergemuruh. Malam harinya, Nadia duduk di ruang kerjanya. Laptop di depannya menyala dengan layar kosong. Tangannya mengetik perlahan di kolom pencarian. Detektif swasta profesional. Meski sudah mendapatkan bukti dari penyelidikan sebelumnya, ia membutuhkan informasi lebih dalam. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Elsa Charmaine, wanita yang telah merebut suaminya. Butuh waktu beberapa hari hingga Nadia mendapatkan informasi yang cukup. Elsa Charmaine, 29 tahun, bekerja di sebuah perusahaan properti mewah sebagai manajer pemasaran. Latar belakangnya tidak buruk, lulusan universitas ternama, cerdas, dan berpenampilan menarik. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Nadia. Elsa ternyata memiliki ambisi besar untuk memiliki bisnis sendiri, tetapi kekurangan modal, ambisi dan keserakahan. Itu kelemahannya, gumam Nadia pada dirinya sendiri. Rencana mulai terbentuk di pikirannya. Nadia memutuskan untuk memainkan peran baru. Ia akan mendekati Elsa dengan identitas baru, menawarkan apa yang wanita itu inginkan, kesempatan untuk menjadi pengusaha sukses. Beberapa minggu kemudian, Nadia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan penampilan yang berbeda. Rambutnya yang biasanya tergerai kini disanggul rapi, mengenakan setelan formal yang elegan. Ia tampak seperti wanita karir yang sukses dan berpengaruh. Di kartu nama yang ia genggam, tertulis nama samaran, Dina Arista, seorang konsultan bisnis. Ia berhasil membuat janji pertemuan dengan Elsa melalui jaringan kenalan yang sudah diaturnya dengan hati-hati. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe mewah, tempat yang sering dikunjungi orang-orang kelas atas. Elsa tiba dengan penampilan modis dan senyuman percaya diri. "Hai, Mbak Dina. Terima kasih sudah bersedia bertemu," sapa Elsa ramah. "Senang bisa bertemu dengan Anda, Elsa. Saya dengar banyak hal baik tentang Anda.
jawab Nadia dengan nada profesional. Percakapan mereka mengalir lancar. Elsa yang ambisius tampak antusias mendengar peluang bisnis yang ditawarkan Dina. Investasi besar untuk pengembangan properti eksklusif dengan prospek keuntungan tinggi. Semua tampak sempurna, seolah Dina benar-benar ingin membantu Elsa mencapai impiannya. Namun, ada momen ketika Elsa tidak sadar bahwa ia mulai membuka diri terlalu banyak. Ia bercerita tentang masa lalunya, ambisi besarnya, hingga rasa tidak amannya terhadap posisi karirnya. Nadia mendengarkan dengan seksama, menyimpan setiap detail sebagai senjata yang mungkin akan ia gunakan suatu saat nanti. Di akhir pertemuan, Elsa tampak sangat puas dan bersemangat. Ia bahkan memeluk Nadia sebelum berpisah. "Terima kasih banyak, Mbak Dina. Saya benar-benar tidak sabar memulai kerja sama ini," ucapnya antusias. Nadia membalas senyuman itu dengan tatapan penuh arti. Dalam hatinya, ia tahu permainan baru saja dimulai. Malam hari, Nadia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas karena langkah pertamanya berjalan lancar. Di sisi lain, ada rasa perih yang tetap menyesakkan dadanya. Bagaimanapun, Raka masih suaminya. Orang yang dulu ia cintai dengan tulus. Raka pulang malam seperti biasa. Aroma parfum wanita asing masih samar-samar tercium di bajunya. Ia memberikan senyuman tipis kepada Nadia, seolah semuanya baik-baik saja. "Maaf, banyak urusan kantor. Kamu sudah tidur?" tanya Raka dengan nada datar. Nadia hanya mengangguk. Tanpa banyak kata, ia masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkan Raka yang duduk di ruang tamu dengan raut lelah. Di dalam kamar, Nadia menatap dirinya sendiri di cermin. Wajah yang sama, namun hati yang berbeda. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Apapun yang terjadi, ia akan membuat Raka dan Elsa merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih dari apa yang ia rasakan. "Kamu yang memulai permainan ini, Raka. Aku akan menyelesaikannya dengan caraku." Nadia menyesap kopi paginya dengan tenang. Di hadapannya, tumpukan berkas proyek fiktif yang telah ia rancang dengan hati-hati. Semuanya sudah tersusun rapi, angka-angka investasi, proposal bisnis, hingga detail kontak rekanan palsu. Setiap bagian dari rencana ini dibuat untuk memikat Elsa, wanita yang menjadi penghancur rumah tangganya. Sejak pertemuan pertama mereka, Elsa semakin intens menghubungi Dina, sosok baru yang dimainkan Nadia. Setiap pesan Elsa berisi antusiasme, harapan, dan ambisi yang semakin terlihat jelas. Ambisi yang perlahan-lahan akan menghancurkannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nadia mengatur pertemuan kedua dengan Elsa di sebuah lounge hotel mewah. Kali ini, ia mengundang seorang teman lama, Dimas, untuk berpura-pura menjadi rekan bisnisnya. Dimas, seorang aktor teater berbakat yang paham permainan peran, setuju membantu setelah mendengar cerita panjang Nadia tentang pengkhianatan Raka. Di ruang lounge yang mewah, Elsa datang dengan penampilan lebih glamor. Gaun elegan yang mungkin dipilih untuk menarik perhatian, make up sempurna, dan parfum mewah yang tercium dari jarak jauh. Ketika Nadia memperkenalkan Dimas sebagai mitra bisnisnya, Elsa tampak terkesan. "Jadi, Mbak Elsa, bagaimana menurut Anda tentang proposal yang sudah kami kirimkan?" tanya Dimas dengan suara penuh wibawa. Elsa tersenyum percaya diri. "Saya sudah mempelajarinya. Kelihatannya sangat menarik dan menjanjikan. Tapi saya masih butuh waktu untuk memastikan modal yang harus saya siapkan." Nadia tertawa kecil. "Tentu saja, Elsa. Kami di sini bukan hanya untuk bekerja sama, tetapi juga membantu Anda mencapai impian." Percakapan mengalir lancar. Dimas mempresentasikan data dengan meyakinkan, membuat Elsa semakin yakin bahwa proyek ini adalah peluang besar yang tidak boleh dilewatkan. Di sela-sela pembicaraan, Nadia memuji kemampuan Elsa dalam memahami pasar properti, membuatnya semakin terlena dalam peran yang dimainkan. Ketika pertemuan berakhir, Elsa tampak semakin yakin. "Kalau begitu, saya akan mempertimbangkan lebih jauh. Ini kesempatan besar untuk saya," ucapnya dengan mata berbinar. Nadia hanya mengangguk dengan senyuman manis. Senyum penuh arti yang hanya dia sendiri yang mengerti. Malam hari, saat kembali ke rumah, Nadia mendapati Raka duduk di ruang kerja dengan wajah lelah.
Pria itu tampak tenggelam dalam tumpukan dokumen. Nadia tahu masalah bisnis Raka semakin rumit akibat kebocoran informasi yang diam-diam ia rencanakan melalui Elsa. "Kamu terlihat lelah," ujar Nadia sambil berdiri di ambang pintu. Raka mengangkat wajahnya, tampak terkejut melihat Nadia yang belum tidur. "Banyak masalah di kantor," jawabnya singkat. Nadia hanya tersenyum tipis. Tanpa berkata lebih jauh, ia meninggalkan Raka dalam kekacauan pikirannya sendiri. Di dalam kamar, Nadia membuka ponselnya. Pesan dari Elsa muncul di layar. "Mbak Dina, saya sudah mempertimbangkan semuanya. Saya siap bergabung. Kapan kita bisa membahas investasi lebih lanjut?" Nadia membalas pesan itu dengan cepat, mengatur pertemuan berikutnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pertemuan ketiga, jaring manipulasi. Pertemuan berikutnya lebih privat. Elsa, Nadia, dan Dimas duduk di ruang VIP restoran yang sepi. Di hadapan mereka, kontrak kerja sama investasi fiktif telah disusun dengan rapi. Elsa tampak bersemangat, dan tanpa banyak keraguan, ia menandatangani dokumen itu. "Saya yakin keputusan ini tepat, Mbak Dina. Saya percaya pada Anda," ucap Elsa sambil tersenyum puas. Nadia membalas senyumannya. "Kepercayaan Anda adalah segalanya, Elsa. Saya tidak akan mengecewakan." Namun, di balik senyuman itu, Nadia menyadari betapa mudahnya Elsa terpikat pada janji-janji manis. Di titik ini, Elsa tidak lagi sekadar selingkuhan Raka. Ia telah menjadi bagian dari permainan besar yang Nadia rancang. Permainan untuk membalas semua rasa sakit yang ia rasakan. Ketika pertemuan usai, Elsa meninggalkan ruang VIP dengan langkah ringan, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan dirinya pada kehancuran yang tidak terhindarkan. Nadia dan Dimas saling berpandangan. "Jadi, ini tahap pertama?" bisik Dimas setelah Elsa pergi. Nadia mengangguk, tatapannya tajam. "Tahap pertama untuk menghancurkan semuanya." Malam itu, di kamar yang gelap, Nadia duduk di tepi ranjang. Raka masih di ruang kerja, mungkin menghabiskan waktu dengan pikiran-pikiran rumitnya. Nadia membuka amplop berisi foto-foto Raka dan Elsa yang dulu menghancurkan hatinya. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada tangis, tidak ada kepedihan. Hanya ketegasan yang semakin kokoh. Ia menyimpan foto-foto itu dengan hati-hati. Masih ada waktu untuk membuat mereka merasakan kepahitan yang sama. Raka dengan kehancuran bisnisnya, Elsa dengan kebangkrutan dan penghinaan yang menantinya. Nadia meletakkan foto-foto itu di dalam laci, menutupnya dengan hati-hati. Kemudian ia memejamkan mata, membayangkan hari di mana semuanya akan terungkap. Hari di mana Raka dan Elsa menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan, sebenarnya telah memainkan mereka dengan cermat. "Aku akan membuat kalian jatuh tanpa ampun." Pagi itu, Nadia bangun lebih awal. Sejak rencana balas dendamnya mulai berjalan, tidur tidak lagi menjadi tempat istirahat yang nyaman. Di antara strategi yang ia rancang, ada rasa tegang yang terus bergejolak, kekhawatiran jika semuanya gagal atau justru berbalik menghancurkannya. Namun, bayangan pengkhianatan Raka terus memacu tekadnya untuk maju. Di ruang tamu, Raka tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Wajahnya tampak semakin kusut akhir-akhir ini. Masalah bisnis yang berlarut-larut membuatnya lebih sering pulang larut malam. Nadia tahu bahwa proyek besar perusahaan Raka tengah bermasalah. Beberapa investor menarik diri secara misterius, kontrak yang seharusnya ditandatangani justru tertunda tanpa alasan yang jelas. "Masih banyak masalah di kantor?" tanya Nadia sambil menuangkan kopi. Raka mendesah berat. "Iya." Investor mulai meragukan stabilitas perusahaan. "Entahlah, ada informasi bocor entah dari mana." Nadia menyembunyikan senyum kecil di balik cangkir kopinya. Informasi bocor itu adalah hasil dari manuvernya sendiri. Elsa, tanpa sadar, telah menjadi sumber informasi yang dengan cermat ia manipulasi. "Semoga semuanya cepat selesai. Aku yakin kamu bisa mengatasinya," ujar Nadia lembut. Raka hanya mengangguk singkat sebelum bergegas pergi, meninggalkan Nadia sendiri di rumah yang semakin sunyi. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali bertemu Elsa di sebuah kafe yang lebih sepi. Kali ini tanpa Dimas.
karena peran pria itu sudah cukup dalam membangun kepercayaan. Pertemuan ini hanya untuk memastikan bahwa Elsa benar-benar terperangkap dalam skenario besar yang sudah dirancang. Elsa tiba dengan raut wajah penuh percaya diri. Nadia menyadari bahwa wanita itu mulai menikmati peran barunya sebagai investor properti. Elsa bercerita dengan antusias tentang rencana-rencana bisnisnya yang baru. Di sela-sela percakapan, Elsa menyebut Raka dengan santai. "Kamu tahu, Dina, aku kadang heran dengan Raka. Dia selalu bilang bisnisnya sedang sulit, tapi aku lihat dia tetap bisa hidup mewah," celetuk Elsa dengan nada setengah bercanda. Nadia meneguk kopinya perlahan, mencoba menahan diri agar emosinya tidak terpancing. Mendengar nama Raka dari mulut Elsa selalu menghadirkan luka yang sama. Namun, ia harus tetap tenang. Mungkin dia hanya tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain, jawab Nadia ringan. Mereka berbicara lama. Elsa semakin terbuka, berbagi cerita pribadi tentang ambisi, kehidupan, dan tentunya hubungannya dengan Raka. Tanpa sadar, Elsa memperlihatkan sisi naifnya, sisi yang terus mempercayai bahwa Raka adalah jalan pintas menuju kesuksesan dan kehidupan glamor yang selalu diimpikannya. Di penghujung pertemuan, Nadia memberikan berkas tambahan yang berisi data proyek fiktif lebih mendalam. Elsa menerimanya dengan penuh semangat, tanpa curiga bahwa semua itu hanyalah bagian dari jebakan yang lebih dalam. Malam hari, di rumah, Raka tampak semakin tertekan. Telepon berdering tak henti-henti, dan suara marah dari para pemegang saham terdengar bahkan dari kejauhan. Nadia memperhatikan dari kejauhan, melihat suaminya yang dulu begitu percaya diri kini tampak terpuruk. Ketika malam semakin larut dan Raka masuk ke kamar dengan wajah kusut, Nadia memulai percakapan kecil. Kenapa tidak coba minta bantuan Elsa? Bukankah dia cukup paham tentang properti? Raka terdiam sejenak, memandang Nadia dengan tatapan bingung. Elsa? Kamu tahu Elsa? Nadia tersenyum tipis. Aku pernah melihat namanya di email pekerjaanmu. Sepertinya dia cukup kompeten. Raka tidak menjawab. Ia hanya berbalik dengan cepat dan masuk ke kamar mandi. Nadia bisa merasakan bahwa Raka mulai khawatir. Khawatir bahwa rahasianya bisa saja terbongkar. Tahap berikutnya, Nadia memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Bersama Dimas, ia mengatur rencana agar Elsa mulai memasukkan lebih banyak dana ke dalam proyek fiktif mereka. Kontrak-kontrak baru dibuat dengan cermat, memperlihatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Elsa semakin terperangkap dalam fantasi bisnisnya. Namun, tidak berhenti di situ. Nadia juga memastikan bahwa setiap langkah Elsa dalam proyek itu terdokumentasi dengan baik. Tanda tangan, bukti transfer, komunikasi email, semua disimpan dengan rapi. Bukan hanya untuk menjebak Elsa, tetapi juga sebagai kartu truf jika Raka mencoba melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, Nadia mulai mengirimkan pesan-pesan anonim ke perusahaan Raka, memberikan peringatan tentang investasi ilegal yang dilakukan oleh oknum dalam perusahaan. Perlahan, ketidakpercayaan di antara tim manajemen mulai muncul. Raka semakin tertekan. Ia mulai curiga ada pengkhianat di dalam perusahaan, tanpa menyadari bahwa pengkhianatan terbesar justru datang dari orang terdekatnya. Malam itu, Nadia kembali berdiri di depan cermin kamarnya. Ia memandangi bayangan dirinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasakan kepuasan karena rencana balas dendamnya berjalan dengan baik. Di sisi lain, ada rasa getir yang menghantui. Apakah semua ini cukup untuk membayar rasa sakitnya? Ataukah rasa sakit itu akan selalu ada, terpendam di dasar hati tanpa pernah benar-benar hilang? Saat ia termenung, pesan masuk di ponselnya. Dari Elsa. Mbak Dina, saya sudah transfer dana tambahan sesuai instruksi. Terima kasih atas bimbingannya. Nadia membaca pesan itu dengan senyum dingin. Elsa sudah masuk terlalu dalam. Tidak akan ada jalan keluar lagi. Raka pun demikian, terperangkap dalam permainan yang ia mulai sendiri. Kalian yang menghancurkan hidupku. Sekarang saatnya merasakan kehancuran yang sama. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap seolah menelan cahaya bulan yang biasanya menemani keheningan malam. Di dalam kamarnya, Nadia duduk sendiri dengan amplop berisi bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan.
Setiap lembar kertas adalah hasil pengkhianatan Raka dan Elsa. Setiap foto adalah pengingat luka yang menyayat. Namun, kini amplop itu tidak lagi membuatnya menangis. Justru menjadi bahan bakar yang mengobarkan dendam dalam dirinya. Ia merasakan kendali penuh atas permainan ini, permainan yang semakin mendekati akhir. Pagi hari di perusahaan Raka. Di kantor Raka, suasana semakin kacau. Para manajer senior saling mencurigai, laporan keuangan semakin tidak jelas, dan informasi bocor terus mengalir tanpa henti. Raka terlihat semakin tertekan, kantong matanya menghitam, dan senyum percaya dirinya lenyap entah kemana. Dalam sebuah rapat mendadak, salah satu pemegang saham utama dengan nada keras menuntut penjelasan. Raka, ini sudah keterlaluan. Kebocoran informasi ini membuat klien besar kita menarik diri. Apa kamu tidak bisa mengontrol timmu? Raka mencoba menjelaskan, namun semua argumennya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Ia tahu ada pengkhianat di dalam timnya, tetapi ia tidak bisa menunjuk siapa pelakunya. Sementara itu, Nadia duduk di rumah, menunggu laporan kecil dari Dimas yang kini juga berperan sebagai informannya. Semua ini terjadi sesuai rencananya. Perlahan tapi pasti, kehancuran Raka semakin mendekat. Pertemuan dengan Elsa. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali bertemu Elsa. Kali ini, mereka memilih restoran mewah dengan suasana lebih privat. Elsa datang dengan penampilan glamor seperti biasanya, namun ada gurat kecemasan di wajahnya. "Mbak Dina, ada yang ingin saya bicarakan," ucap Elsa dengan nada hati-hati. "Ya, tentu saja. Ada apa?" tanya Nadia, berpura-pura tidak tahu. Elsa menarik napas panjang. "Raka. Dia semakin sulit dihubungi akhir-akhir ini. Dia bilang bisnisnya bermasalah besar. Aku khawatir dengan investasiku, Mbak." Nadia menatap Elsa dalam-dalam, mencoba menahan senyum sinis yang hampir muncul. "Masalah bisnis? Bukankah Raka bilang padamu kalau semuanya baik-baik saja?" Elsa tampak bingung. "Iya. Awalnya begitu. Tapi, aku dengar dari beberapa orang di kantor, mereka bilang ada kebocoran informasi yang membuat banyak klien menarik diri. Kalau seperti ini terus, bagaimana dengan proyek kita?" Nadia memasang ekspresi prihatin. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Elsa. Tapi proyek kita berjalan di luar lingkup perusahaan Raka. Kamu tidak perlu khawatir." Elsa terdiam sejenak, tampak ragu. Nadia memutuskan untuk memanfaatkan momen itu. "Elsa, dengar. Kalau kamu merasa ada risiko, aku bisa mengalihkan sebagian dana proyek ini ke rekening pribadimu sementara waktu. Sebagai langkah antisipasi saja." Wajah Elsa tampak lega. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujui tawaran itu. Bagi Elsa, Dina adalah orang yang bisa dipercaya, mentor bisnis yang membimbingnya. Namun, bagi Nadia, Elsa hanyalah bidai yang semakin terseret dalam permainan yang ia ciptakan. Malam hari, rumah Nadia dan Raka. Ketika Raka pulang malam itu, keadaannya lebih kacau dari biasanya. Ikatan dasinya longgar, rambutnya berantakan, dan wajahnya kusut. Nadia memperhatikannya dari balik pintu dapur, menunggu Raka membuka percakapan. Raka melemparkan tas kerjanya dengan kasar ke sofa dan menghela napas berat. Tanpa menoleh, ia berkata, "Nadia, perusahaan diambang kehancuran." Nadia mendekat dengan hati-hati, seolah-olah mencoba peduli. "Apa yang terjadi? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya?" Raka menggeleng dengan putus asa. "Investor besar menarik diri. Ada informasi bocor entah dari mana. Timku tidak bisa dipercaya lagi." Nadia mencoba terlihat prihatin, namun hatinya justru merasa puas. Ia tahu kebocoran informasi itu berasal dari Elsa, dari semua komunikasi yang ia manipulasi. "Mungkin kamu perlu lebih hati-hati mempercayai orang, Ka. Mungkin ada yang sengaja ingin menghancurkanmu," ujar Nadia dengan nada hati-hati. Raka tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke depan, seolah-olah menyadari kerapuhannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Raka tampak benar-benar kehilangan kendali. Permainan makin dalam. Beberapa hari kemudian, Dimas memberikan laporan bahwa Elsa telah mentransfer dana besar ke rekening fiktif yang disiapkan Nadia.
Elsa benar-benar percaya bahwa langkah itu adalah jalan aman untuk menyelamatkan investasinya. Nadia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik semua dana itu dan meninggalkan Elsa dengan kekacauan besar. Tidak hanya itu, Nadia juga mendapat kabar bahwa beberapa dokumen palsu yang ia sebarkan mulai menciptakan masalah hukum bagi Raka. Pemeriksaan internal mulai dilakukan, dan posisi Raka semakin terancam. Namun, ada sesuatu yang membuat Nadia resah. Di tengah permainan ini, perasaannya mulai bercampur aduk. Dendamnya yang selama ini menjadi kekuatan kini mulai terasa melelahkan. Apakah semua ini benar-benar membuatnya puas? Apakah kehancuran Raka dan Elsa benar-benar menyembuhkan lukanya? Di kamar, Nadia kembali membuka amplop berisi foto-foto perselingkuhan itu. Kali ini, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan kehampaan yang semakin dalam, seolah-olah balas dendam ini tidak lagi memberinya kekuatan, tetapi malah menyeretnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Di dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini memang jalan terbaik. Apakah balas dendam adalah jawaban, atau hanya lingkaran tanpa akhir yang terus menyakiti dirinya sendiri? Malam itu, langit masih sama gelapnya. Hujan sudah berhenti sejak tadi, tapi udara tetap lembab dan dingin. Nadia duduk di ruang tengah, memperhatikan jendela yang berembun karena uap teh hangat di tangannya. Di kepalanya, rencana-rencana balas dendam terus berputar, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kegamangan yang perlahan muncul, seolah bayang-bayang kesalahan mulai menghantuinya. Namun, suara pesan masuk di ponselnya mengalihkan perhatiannya. Pesan itu dari Dimas. Elsa semakin cemas. Dia merasa ada yang tidak beres dengan proyek ini. Kita harus hati-hati. Nadia menggenggam ponselnya erat. Elsa mulai curiga. Itu berarti ada risiko rencananya terbongkar. Namun, di sisi lain, jika Elsa semakin terjebak, semakin besar peluang untuk menghancurkannya. Pagi hari di kantor Raka. Raka datang lebih awal dari biasanya. Kantornya sudah seperti kapal yang hampir karam. Gosip tentang kebocoran informasi semakin liar. Beberapa manajer senior saling menyalahkan, para staf resah, dan para pemegang saham terus mendesak jawaban. Di ruang rapat, Raka mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya. Wajahnya tampak lebih tirus, dengan mata yang lelah. Kita harus menemukan siapa pengkhianat di antara kita, ucapnya tegas. Jika ini terus berlanjut, perusahaan ini tidak akan bisa diselamatkan. Suasana sunyi. Semua saling berpandangan dengan penuh kecurigaan. Di antara mereka ada sosok Herman, direktur keuangan yang sejak awal selalu skeptis dengan keputusan-keputusan Raka. Ia memandang Raka dengan tajam. Bisa jadi masalahnya bukan dari orang dalam, tapi dari keputusan yang salah sejak awal, ujar Herman sinis. Raka menahan emosi. Ia tahu beberapa orang mulai meragukannya, dan itu semakin membuatnya terpojok. Sore hari, pertemuan Elsa dan Raka. Elsa menghubungi Raka untuk bertemu di sebuah kafe yang sepi. Elsa tampak gelisah, dan itu semakin jelas ketika ia mulai bicara. Mas Raka, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang proyek investasi itu, aku merasa ada yang tidak beres, ucapnya lirih. Raka tampak terkejut. Selama ini Elsa selalu percaya diri dan antusias dengan proyek tersebut. Maksudmu apa, Elsa? Bukankah proyek itu berjalan sesuai rencana? Elsa menarik napas panjang. Beberapa data yang aku terima, ada ketidaksesuaian. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada yang tidak jujur. Dan aku khawatir jika semua ini berisiko. Raka semakin bingung. Ia merasa tidak terlibat dalam proyek itu secara langsung. Tapi jika Elsa terseret masalah, bisa saja namanya ikut tercemar. Kamu yakin, Elsa? Siapa yang memberikan data itu padamu? Elsa terdiam sejenak. Sosok Dina melintas di pikirannya. Namun, ia terlalu percaya pada sosok itu, pada sahabat bisnis yang membantunya merintis proyek ini. Entahlah, Mas, mungkin aku terlalu cemas, jawab Elsa akhirnya. Raka menatap Elsa dengan serius. Ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi ia tidak bisa memastikan apa. Malam hari di rumah Nadia. Nadia mendengar suara pintu dibanting keras.
Raka pulang dengan langkah berat, lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lebih kusut, seolah beban pikirannya semakin menumpuk. "Ada apa lagi, Kak?" tanya Nadia hati-hati. Raka hanya mendesah berat, tidak langsung menjawab. Ia melepaskan dasi dengan kasar, duduk di sofa, dan memijat keningnya. Bisnis ini mungkin sudah selesai. Investor utama sudah mengancam menarik seluruh dananya. "Aku bisa kehilangan semuanya, Nat," ucapnya dengan suara serak. Nadia tetap diam, menyembunyikan kepuasan kecil di dalam hatinya. Semua ini memang yang ia inginkan. Kehancuran Raka, kegagalan pria yang pernah ia cintai namun mengkhianatinya dengan kejam. "Harusnya aku lebih hati-hati sejak awal," lanjut Raka dengan nada penuh penyesalan. "Aku terlalu percaya pada orang-orang di sekitarku." Kata-kata itu menusuk Nadia. Sejenak ia merasa terjebak dalam dilema, antara menikmati kehancuran Raka atau merasa iba pada pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Pertemuan rahasia dengan Dimas. Keesokan harinya, Nadia menemui Dimas di tempat biasa. Wajah pria itu tampak khawatir, berbeda dari biasanya. "Nadia, kita harus bicara serius." Elsa semakin curiga. Jika dia menyadari semuanya, bisa berbahaya, ujar Dimas langsung. Nadia mengerutkan kening. "Berbahaya? Kau pikir aku takut?" Dimas menatapnya dengan serius. "Ini bukan hanya soal balas dendam lagi. Jika Elsa menyadari bahwa dia dijebak, dia bisa membongkar semuanya, termasuk keterlibatanmu." Nadia terdiam. Ia sadar bahwa Dimas benar. Permainan ini semakin besar dan rumit. Jika semuanya terbongkar, bukan hanya Raka dan Elsa yang hancur, dirinya juga. "Lalu apa yang kau sarankan?" tanya Nadia dengan nada berat. "Kita akhiri saja sebelum semuanya terlambat. Tarik dananya, pergi dari sini. Biarkan Raka dan Elsa terjebak dalam masalah mereka sendiri," jawab Dimas tegas. Nadia merenung. Ia telah berjalan terlalu jauh untuk berhenti. Tetapi, di sisi lain, ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia memandang cermin besar di sudut ruangan. Sosok yang ia lihat di sana terasa asing. Seorang wanita yang penuh dendam, haus balas dendam, namun di balik itu semua, ada ketakutan yang mendalam. Hatinya berbisik, memintanya berhenti sebelum semuanya terlambat. Namun, kebencian yang telah ia pelihara terlalu dalam untuk dihentikan begitu saja. Di luar kamar, Raka tertidur dengan gelisah. Wajahnya tampak lelah, hancur oleh tekanan bisnis dan pengkhianatan yang tidak ia pahami. Nadia memandangnya dengan perasaan bercampur, antara kebencian dan cinta yang telah berubah bentuk. Apakah balas dendam ini benar-benar sepadan? Atau justru aku yang menjadi korban dari permainanku sendiri? Hari itu, ruang konferensi utama dipenuhi wajah-wajah serius. Semua pemegang saham, direksi, dan manajer utama berkumpul untuk rapat darurat. Suasana tegang memenuhi ruangan, sementara Raka berdiri di depan, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya sebagai pemimpin. Di sampingnya, Elsa duduk dengan ekspresi cemas yang sulit disembunyikan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran Nadia. Ia muncul dengan setelan hitam elegan, rambut ditata rapi, dan wajah tenang. Semua mata tertuju padanya, termasuk Raka dan Elsa yang menatapnya dengan kebingungan. "Nadia, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Raka dengan suara terkejut. Nadia tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya penting untuk kita semua ketahui. Bolehkah aku memulai?" Tanpa menunggu jawaban, Nadia mengambil alih layar presentasi. Dia menghubungkan laptopnya dan mulai memutar serangkaian rekaman video dan foto. Penghancuran di depan mata. Di layar besar, muncul foto-foto perselingkuhan Raka dan Elsa, mereka yang berpelukan di parkiran kantor, makan malam berdua di restoran mewah, hingga masuk ke kamar hotel. Bisikan-bisikan para eksekutif semakin keras, banyak yang tampak terkejut dan marah. Raka berdiri dengan wajah merah padam. "Nadia, apa maksud semua ini?" Namun, Nadia tidak menjawab. Slide berikutnya menampilkan salinan email rahasia dan rekaman suara Elsa yang membocorkan informasi proyek perusahaan kepada pesaing.
Suara Elsa terdengar jelas. Jangan khawatir, aku punya semua informasinya. Raka percaya penuh padaku. Wajah Elsa berubah pucat pasi. Para eksekutif memandangnya dengan tatapan tajam penuh amarah. Salah satu pemegang saham berdiri, menghantam meja dengan keras. Raka, ini keterlaluan. Kamu menghancurkan perusahaan dan kepercayaan kami semua. Elsa mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Raka yang biasanya tenang tampak limbung, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kebenaran yang menghancurkan. Nadia mematikan layar presentasi dan menatap semua orang di ruangan itu dengan tenang. Aku rasa cukup jelas siapa yang selama ini menghancurkan perusahaan ini. Raka, suami yang mengkhianatiku. Elsa, wanita yang tidak hanya mengambil suamiku, tapi juga merusak bisnis yang kalian bangun bersama. Raka menatap Nadia dengan air mata di matanya. Nadia, aku bisa jelaskan semuanya. Jangan pergi. Kita bisa memperbaiki ini. Nadia tertawa kecil, dingin dan penuh kepahitan. Memperbaiki apa? Raka? Pernikahan kita? Kariermu? Perusahaan yang sudah kamu hancurkan ini? Tidak ada yang bisa diperbaiki. Di hadapan semua orang, Nadia mengeluarkan dokumen gugatan cerai dari tasnya. Ini adalah surat gugatan cerai yang sudah aku ajukan. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Raka tampak terkejut dan hancur. Sementara Elsa hanya bisa menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Nadia berbalik, tetapi sebelum meninggalkan ruangan, ia menatap Elsa dengan tatapan tajam. Elsa, selama ini kamu pikir kamu memenangkannya dariku? Kamu salah. Aku membiarkan kalian berpikir begitu, agar kalian bisa hancur bersama-sama. Oh, satu lagi, kamu tidak pernah selevel denganku. Aku bukan hanya istri bodoh yang menunggu di rumah. Aku adalah orang yang selama ini mengendalikan aset keluarga Raka, dan aku sudah memastikan semuanya aman untukku. Elsa menatap Nadia dengan ekspresi putus asa, menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan telah menghancurkannya sepenuhnya. Tanpa menoleh lagi, Nadia meninggalkan ruang konferensi dengan langkah anggun. Setiap tatapan di ruangan itu tertuju padanya. Sebagian kagum, sebagian simpati, dan sebagian lagi terpana dengan keberaniannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, berita tentang kebangkrutan perusahaan Raka menjadi sorotan media. Raka kehilangan segalanya, bisnis, reputasi, dan kehidupan pribadi yang ia banggakan. Elsa, yang menjadi kambing hitam dari skandal itu, kehilangan pekerjaannya dan dijauhi oleh semua orang. Nadia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Namun, ada kabar bahwa seorang wanita elegan dengan kehidupan mewah terlihat di berbagai negara, menikmati hidupnya dengan tenang. Kekayaannya telah ia simpan dengan cerdas, jauh dari jangkauan siapapun. Di suatu tempat yang jauh, Nadia menikmati kopi di sebuah balkon villa yang menghadap pantai biru. Angin laut menyapu lembut wajahnya, dan senyuman lega terlukis di bibirnya. Semua sudah selesai. Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia telah membalaskan dendamnya dan meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Kebenaran yang menghancurkan segalanya. Nadia menang dengan sempurna, meninggalkan reruntuhan bagi mereka yang telah mengkhianatinya.